Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah sehat selalu pagi hari ini Jumat. Penuh semangat Bang Dullah. Khotbah hari ini Bang? Insya Allah Insya di Bekasi. Di Bekasi ya, Masya Ya. Allah. Semoga sehat. Kapan-kapan kita khotbah lagi di sini sambil makan siang bincang, Insya Allah. Iya, iya, iya. Bang Dullah, ini banyak masyarakat ini mengkritik ya. Boro-boro itu pimpinan FIFA katanya berangkat ke Malang. Ya takziah lah kata orang ya. Tapi main fun football ya Bang. Bahkan Pak Mahfud sendiri sampai uring-uringan urusan yang satu ini. Belum lagi urusan sepele sebenarnya Bang Dullah. Urusan ijazah. Dulu Komar ditahan gara-gara ijazahnya bermasalah ya. Ini kan kalau ditunjukkan saja di pengadilan sudah beres ini urusannya Bang Dullah. Dua. Iya, Yang ketiga iya. Bang Dullah. Pengenlah kita nih dapat sebuah pencerahan dari seorang Abdullah Yahamua. Zaman ini kan sudah luar biasa canggihnya. Pak Anies itu bikin jaki. Wah, sambil rebahan kita bisa lapor urusan di tetangga kita. Bahkan tetangga bisa uring-uringan gara-gara laporan itu ya. Tapi sekarang ini harus PP, macam zaman Majapahit datang lagi ke kantor balai kota. Apa yang Bang Dullah bisa komentarkan dari tiga masalah ini Bang Dullah? Silakan Bang Abdullah Yahamua. Iya. Yang pertama kasus di Malang. Presiden setelah ketemu dengan FIFA mengatakan stadion itu akan dibongkar dan akan dibangun yang baru mengikuti standar FIFA. Saya terus teringat kasus kilometer 50 itu dibongkar itu apa namanya tempat peristiwa itu. Ya. Begitu juga kemudian Durian 3 Sambo TV-nya dihilangkan, apa CCTV sama juga kilometer 50. Dalam KUHP TKP itu merupakan salah satu barang bukti yang harus dipelihara sampai proses pengadilan itu berstatus inkrah, artinya putusan terakhir dari Mahkamah Agung, sehingga barang bukti itu harus dipelihara. Jadi misalnya kalau pengalaman di KPK, kalau ada penyitaan uang atau apa daripada tersangka atau apa itu, maka kemudian KPK tidak boleh masukkan uang itu di dalam rekening Kementerian Keuangan sebelum adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Jadi tetap saja ada di rekening khusus di KPK yang kalau Mahkamah Pengadilan itu memintanya bukti itu ada. Nanti sudah keputusan Mahkamah Agung bersifat hukum tetap, baru dimasukkan ke rekening Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Jadi TKP itu menurut KUHP itu harus dipelihara sampai kasusnya itu final. Nah, kita tahu bahwa kasus Malang itu beberapa orang sudah ditetapkan tersangka dan bla 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 bla. Sehingga demikian barang bukti berupa gedung itu harus ada, dipelihara. Karena dalam ketika proses pengadilan hakim yang bijak, hakim yang arif, hakim yang cerdas, dia harus datang ke TKP untuk melihat bagaimana posisi gedung itu apa segala macam, sehingga kemudian bisa kok sampai terjadi ratusan orang, 130-an yang meninggal seperti itu. Nah ini tiba-tiba mau dibongkar dan seterusnya. Nah lucunya lagi itu setelah Presiden ketemu dengan FIFA. Nah berarti ini kan persoalan bisnis. Bola itu bisnis, karena orang bisa melakukan judi online apa sama dengan pertandingan bola kaki seperti itu, bola sepak bola seperti itu. Saya ingat beberapa tahun lalu seorang teman saya satu kuliah di Unhas Makassar yang kemudian menjadi pejabat negara dan kemudian dia semacam pengusaha yang maju sampai sekarang ini. Kemudian dia diberitahu bahwa nanti kesebelasan bola yang dia katakanlah sponsori itu akan menang dengan mengatur bagaimana cara dengan wasit dan seterusnya. Tinggal lagi 2 atau 3 menit sampai kemudian sudah 50 terakhir itu masih stand 0-0. Jadi kawan ini cerita loh, bagaimana bisa menang sudah tinggal 3 menit lagi. Tiba-tiba 2 menit terakhir, kemudian wasit prit, penalti di depan gawang. Nah, lantas kemudian karena penalti langsung tendang masuk. Nah seperti itu.
saya tahu bahwa bola itu bisnis dan judi. Seperti itu. Nah itu, jadi oleh karena itu maka orang lagi bersedih tentang 130-an orang meninggal, tapi kemudian para pejabat, para pegawai, para aparat itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan macam-macam. Tapi saya kemudian Mas Ihsan tidak terlalu kaget karena ketika Pilpres 2019 ada 700-an orang petugas TPS yang meninggal. Tak ada takziah. Ya, dan itu tidak ada reaksi, tidak ada apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh presiden macam, dianggap aja itu kambing, kucing yang mati seperti itu. Hanya alasan diberikan bahwa kepenatan, kecapian. Dari pemilu 55, kemudian pemilu 71, 77, 82, seterusnya. Tidak ada orang meninggal karena kecapian sampai ratusan orang itu. Nah, jadi ini persoalan pertama yang harus diperhatikan sehingga saya menyarankan agar supaya polisi kalau betul-betul mau membersihkan dirinya. Kalau pendapat umum masyarakat banyak itu polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan seperti di Hong Kong, baru kemudian dipilih orang-orang yang bisa baik untuk menjalankan tugas kepolisian, yaitu ketertiban, keamanan dan seterusnya. Supaya kemudian tidak seperti sekarang ini kan kalau dulu Jamaah Orde Baru ada di fungsi ABRI, Dwi itu jadi dua fungsi ABRI. Kalau sekarang polisi bukan Dwi fungsi polisi, multifungsi polisi semua itu diurus. Ketua PSSI itu polisi, kemudian lain-lain polisi, semua polisi. Jadi itu sehingga begitu baru selesai soal Duren 3 masih proses, di Malang lagi terjadi lagi, polisi juga seperti itu. Nah, jadi ini saran saya supaya Kapolri kalau memang betul-betul mau jujur, ya tertibkan seluruhnya dan seterusnya, dan kemudian memberikan, karena polisi di bawah presiden, menyarankan kepada presiden stadion itu jangan dibongkar sampai kemudian selesai putusan Mahkamah Agung bersifat hukum tetap terhadap kasus pidana di Semalang itu baru bisa dibongkar kalau memang harus dibongkar. Nah, nggak tahu duitnya dari mana lagi seperti itu. Satu. Yang kedua, soal pengaduan. Pengaduan itu macam-macam. ada aplikasi tapi harus datang lagi. Ini banyak kisah. Salah seorang mantan wakil ketua KPK kan dipakai oleh Anies untuk membantu pemerintah DKI dalam soal pencegahan korupsi. Nah, pencegahan korupsi itu ketika saya di KPK tahun 2005, itu saya setelah pimpinan KPK 5 orang ketemu SBY, pulang saya diminta untuk menyusun reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu yang pertama adalah PNS yang berintegritas dan profesional. Yang kedua, remunerasi yang menyejahterakan. Yang ketiga, IT. Dan keempat, baru pengelolaan sumber daya alam bersama sepatunya. Jadi, reformasi birokrasi yang ketiga itu adalah IT. Jadi apa yang dilakukan oleh Anies itu karena Bambang Widianto sebagai mantan pimpinan KPK dibawa ke sana untuk membantu proses pencegahan korupsi di DKI. Nah, caranya itu adalah dengan menciptakan sistem IT itu. Jadi sistem IT itu yang kemudian akan mengawal, mengontrol, dan memperpendek jarak birokrasi. Jadi kalau misalnya orang di Jakarta Utara atau di Pelumpang atau di Kelapa Dua tidak perlu capek-capek datang ke DKI balai kota, cukup aja buka HP dia atau buka laptop dia, kemudian masukkan beberapa detik, beberapa menit, selesai seperti itu. Jadi tidak harus datang ke balai kota seperti yang sekarang itu. Jadi kenapa demikian? Karena reformasi birokrasi yang KPK ajukan tahun 2005 itu sampai hari ini belum 25% kementerian lembaga negara melakukan. Kenapa? Kalau reformasi birokrasi yang diajukan KPK lakukan oleh kementerian lembaga negara, maka sekian pejabat
sekian PNS yang selama ini menganggap bahwa itu adalah rezeki dapat dari itu akan hilang. Akan hilang. Karena semua melalui IT. Semua melalui. Di KPK itu ada istilah paperless. Jadi di KPK tidak ada kertas. Semua pengumuman, semua undangan, semua apa kebijakan itu melalui internet, melalui email, melalui IT. Sehingga itu penghematan dari kertas, kemudian tenaga kerja dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu kalau misalnya datang lagi ke DKI, antri lagi seperti di kampung-kampung dulu seperti itu, kembali kepada zaman bahula seperti itu. Nah, belum lagi misalnya saya lihat di TV atau di medsos lorong-lorong untuk motor itu kemudian dibongkar untuk kemudian dijadikan tempat parkir mobil di jalan-jalan seperti ini. Waduh, luar biasa. Jadi oleh karena itu, apakah ini karena pejabat gubernur ini orang yang bermasalah ketika dulu di DKI, sehingga kemudian mengulangi pola yang sama. Misalnya pengalaman saya ketika di KPK sebelum di KPK, ada seorang pejabat yang saya periksa kekayaannya. Ternyata dalam 1 tahun itu 200 hari lebih dia melakukan tugas daerah. Tugas daerah. Jadi 200 lebih hari dalam 1 tahun. Saya pikir 1 tahun itu 365 hari. Ditolak hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi kemudian kapan dia masuk kantornya? Karena pada zaman Orde Baru itu penghasilan tertinggi itu adalah dari uang perjalanan dinas. Lumsum ya. Sekarang pakai online teriak mereka. Dalam bentuk langsam. Seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang selama bertahun-tahun tidak mau ambil cuti. Tidak mau apa segala macam. Nah, di Jepang sebagai negara yang modern dalam soal manajemennya itu mewajibkan setiap karyawan itu dalam waktu setahun itu setiap setahun harus ambil cuti. Ambil cuti. Kenapa? Karena maksudnya supaya kemudian ada refreshing dari pegawai tersebut sehingga kemudian sehat dan seterusnya sehingga kinerjanya bertambah. Ternyata diselidiki mereka sepertinya tidak mau ambil cuti dan seterusnya karena kalau ambil cuti 1 bulan atau 2 pekan atau 1 pekan begitu, nah tugasnya harus ditangani oleh orang lain. Nah ketika tugas yang ditangani orang lain akan ketahuan. Oh rupanya selama ini dia buat ini. Ketahuan seperti itu. Nah jadi PLT Gubernur DKI ini dia melakukan pola lama itu supaya kemudian ada anggarannya. Nah kalau misalnya online kan tidak ada anggaran kan. Nah, tapi kalau misalnya pakai meja, kemudian harus orang datang daftar, kemudian ada yang bertugas di sesamanya. Itu ada biayanya. Ada biayanya. Nah, sehingga biaya itu yang kemudian kata Profesor Sumitro almarhum pada zaman Orde Baru itu 30% dari APBN setiap tahun itu bocor. Antara lain karena untuk biaya-biaya seperti itu. Seperti itu, yang hal yang teknis itu. Sebagai bagian akhir dari soal yang kedua ini, ketika Anies baru 2 bulan atau 3 bulan jadi Menteri Pendidikan, ada iftar buka saum puasa pada bulan Ramadan di rumah jabatannya. Saya diundang, kemudian waktu iftar habis maghrib makan, saya semeja dengan beliau. Saya beritahu sama Anies, selama Anda jadi 5 tahun gubernur, Menteri Pendidikan, yang pertama saya bilang Anda tidak usah bicara dengan wartawan, kecuali yang terdesak. Fokus kerja saja. Yang kedua, Anda selama 5 tahun jangan terbitkan buku teks baru. Karena buku teks baru itu membebankan orang tua. Anda cukup saja buat e-book, jadi online. Nah, sehingga demikian maka orang tua tidak perlu lagi beli buku teks macam, karena semua orang sudah punya HP, punya komputer, laptop, tinggal untuk di Jakarta itu gampang buka saja, kemudian e-book seperti itu. Hanya beberapa bulan kemudian Anies dipecat dari Menteri Pendidikan. Kenapa dipecat Menteri Pendidikan? Karena puluhan tahun zaman Orde Baru sampai reformasi itu yang
menguasai penerbitan buku-buku teks itu adalah perusahaan-perusahaan tertentu. Dengan sistem e-book yang diterapkan oleh Anies, maka perusahaan-perusahaan ini mengalami penurunan penghasilan karena tidak lagi cetak buku teks. Jadi itu adalah e-book, jadi sistem IT. Nah sekarang program Anies dengan IT yang sudah berjalan relatif bagus dan terbukti 5 tahun berturut-turut, putusan atau ketetapan BPK DKI mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya keuangannya tidak ada permasalahan. 5 tahun berturut-turut. Sementara sebelumnya Ahok itu WDP, artinya tidak bersih keuangannya dan seterusnya. Nah sekarang ini mau kembali kepada persoalan bahula, maka akan diulangi lagi soal-soal korupsi seperti yang dilakukan dengan cara tradisional itu. Itu persoalan zaman bahula TDK sekarang. Yang terakhir 3 urusan ijazah, ini urusan simpel sebenarnya, tapi kan Omnibus Law ini sebenarnya urusan simpel banget gitu. Tidak usah diribut-ributkan. Ya kata seperti Mas Amin Rais itu ya datang saja ke pengadilan, perlihatkan ijazah aslinya, maka kemudian selesai. Tapi kan bisa saja kemudian rektor, dekan, kepala sekolah, semua bisa diskenario untuk mengatakan bahwa betul dia SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kemudian di fakultas ini dan seterusnya, termasuk rektor atau kepala sekolah yang pernah di SMP atau SMA. Bagi saya tidak usah kita ribut-ribut, tunggu saja 2024 selesai dengan sendirinya itu. Selesai itu akhirnya. Karena sekarang itu semua akan sekarang ini lagi krisis ekonomi dunia. Sehingga 50.000 rupiah itu mahal buat orang di kampung. Nah, kalau misalnya dikasih 1M buat kepala sekolah, 1M buat rektor, 1M mungkin rektor 10M lah begitu. Oleh 9 agang berapa? Karena Gubernur Kalimantan Selatan 2019, Pilkada 2019 kemarin, itu 800 miliar untuk terpilih jadi Gubernur Kalimantan Selatan. 800 miliar, Mas Iksan, per 1 triliun. Jadi kalau misalnya mantan rektor, mantan dekan, mantan kepala sekolah SD, semua dikasih 1M atau berapa M, selesai persoalan. Maka kemudian pengadilan mengatakan, betul ijazahnya Pak Jokowi sah deh. Tapi tunggu nanti kemudian selesai 2024 akan terbongkar itu. Kenapa? Karena pengalaman saya waktu awal-awal KPK itu wartawan LSM selalu ngeledek kami. Ya KPK menangkap mantan menteri, mantan dirjen, jadi mantan. Nah kenapa? Karena masyarakat kita itu masih takut untuk melaporkan ketika dia masih jadi bawahan dari seorang menteri, bawahan dari seorang dirjen dan seterusnya. Karena takut nanti dia dimutasi, takut nanti dipecat, takut tidak dipromosi dan seterusnya. Tapi begitu nanti kalau menterinya sudah pensiun, dirinya sudah pensiun baru dilaporkan. Tapi setelah sudah ada kesadaran dari masyarakat, 2 tahun kemudian KPK, itu laporan luar biasa. Itulah kemudian kenapa kami tangkap mantan besan presiden, tangkap ketua MK, tangkap ketua DPR dan seterusnya. Karena masyarakat sudah ada. Nah sekarang ini masyarakat bisa lakukan itu seperti yang terjadi ini. Tapi kan dengan kecanggihan teknologi bisa semua dipalsukan ijazah itu, kemudian semua bisa dibayar, selesai. Tapi kalau sesudah 2024 orang menganggap tidak ada urusan lagi dengan presiden dan segala macam, mereka akan laporan. Itu satu. Yang kedua, dengan kecanggihan teknologi sekarang, maka ijazah SD, SMP, SMA perguruan itu bisa dites di laboratorium, yaitu kertas jenis dulu atau kertas jenis baru. Itu bisa dites, bisa diketahui. Kemudian dari laboratorium itu juga bisa diketahui tinta yang digunakan itu tinta jenis tahun bahula atau jenis yang terakhir. Nah, dengan begitu maka kemudian bisa diketahui kalau misalnya mereka menggunakan sistem
printer IT, maka kemudian sistem digital itu bisa dilacak, sampai detik-detiknya itu bisa dilacak tahun berapa dan sebagainya. Jadi katakanlah dia lulus SMA tahun 75, tapi kemudian dibuatnya tahun 2022, itu bisa dilacak, bisa diketahui. Oh, ini buatnya tahun 2022, padahal lulusnya tahun 75 misalnya. Nah, jadi itu persoalan yang serius seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian nanti anak-anak sekolah mau lulus atau tidak, mau ijazah atau tidak, nggak apa-apa, karena sekarang mau kerja tidak perlu lagi ijazah, tidak perlu ijazah seperti itu. Atau kalau mau ijazah bisa bayar di mana-mana dan seterusnya. Saya sudah pernah ceritakan seorang bupati di Madura itu ditangkap KPK beberapa tahun yang lalu. Nah, kemudian kata penyidik KPK, "Bapak, ijazah Bapak ini palsu." Kata dia, "Oh, kalau begitu saya akan laporkan orang itu." Kata kawan penyidik KPK, "Kenapa, Pak?" "Saya suruh dia beli yang asli, kenapa dia beli yang palsu?" Seperti itu. ini bukan cerita hoax, ini fakta di KPK. Ada bupati yang seperti itu, maju pilkada dengan ijazah palsu. Nah, selama ini ijazah itu diperlukan saja seperti itu. Apalagi kalau ijazah sudah diperlukan, oh, tambah runyam, tambah kacau dan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka soal ijazah ini ya silakan saja itu diproses di pengadilan perdata apa, tapi kita tahulah ujungnya itu, karena ini ilustrasi saja sekarang kenapa Kejaksaan Agung para jaksa-jaksa kasus Sambo itu dikurung, artinya supaya kemudian tidak diganggu. Berarti bahwa secara tidak langsung Kejaksaan Agung itu tahu bahwa persoalan-persoalan di pengadilan seperti begitu akan disuap apa sama seterusnya. Jadi kalau misalnya Jokowi kirim sekneknya atau kirim apa segala macam ke pengadilan bawa ijazahnya, itu bisa selesai persoalan seperti itu. Daripada capek-capek membuang uang anggaran seperti itu, tunggu aja lah 2024 selesai. Sabar. Itu akan terbongkar dan seterusnya. Atau zaman SBY waktu dia melapor Egy Sujana, SBY datang ke Mabes Polri, melaporkan gugatan mencemarkan baik oleh Egy Sujana. Nah, itu tidak merupakan satu penghinaan. Seorang presiden datang ke polisi atau ke kejaksaan dan seterusnya. Nah, tapi karena kita tahu kondisinya presiden seperti begitu, ya sudahlah, bagi saya ya tunggu aja lah 2024, insya Allah selesai persoalan itu. Amin. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Terima kasih Bang Dullah, sehat selalu dan selalu bermanfaat. Amin. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.